Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Saya yakin bahwa semua luar biasa di dalam naungan berkat Tuhan. Mari kita awali hari ini dengan memuji Tuhan, berdoa, mendengarkan firman Tuhan. Sungguh indah pasti hari ini. Kita akan memasuki Wednesday Morning Spirit pada hari Rabu 8 September 2021. Mari kita awali dengan bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan dengan lagu berikut ini. Hatiku tak tahan menunggumu, bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan, tinggal dalam indahnya dekapan, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama. Maha besar Tuhan dan Allah kami datang kepadamu untuk meminta hikmat yang daripadamu. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar pagi ini memberikan kami motivasi, kekuatan, inspirasi. Berkatilah juga hamba-Mu ini. Dalam genggaman kuasa-Mu saja ia berkata-kata. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku di dalam Tuhan Yesus, kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema perjalanan hidup dan kegagalan. Firman Tuhan saya ambil dari Amsal 24 ayat yang ke-16 yang demikian. Sebab
7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku di dalam Tuhan Yesus, setelah saya mencermati perjalanan hidup yang dialami, dilewati oleh berbagai orang, saya kemudian menyimpulkan, mengkategorikannya dalam 4 kategori. Yang pertama adalah kategori orang yang tidak pernah gagal di dalam hidupnya. Tetapi ketika satu kegagalan dia alami, kemudian itu membuatnya putus asa. Biasanya orang seperti ini berada dalam kondisi yang baik. Sejak kecil hidupnya nyaman, mapan, enak, kepenak. Apapun keinginannya bisa terpenuhi. Dia ingin ini bisa terpenuhi, dia ingin itu bisa terpenuhi. Kemudian bertumbuh dewasa, dia pun juga tidak banyak mengalami kesulitan hidup. Banyak hal ia capai dengan gampang di dalam hidupnya. Baik itu karena orang-orang di sekitarnya maupun memang karena kemampuan dirinya sendiri. Tetapi begitu dia satu kali mengalami kegagalan di dalam hidupnya, kemudian dia putus asa, tidak mau melanjutkan lagi aktivitasnya itu, cita-citanya itu, harapannya itu. Dia begitu sakit hati, begitu kecewa, dia tidak mau menerima kegagalan itu, sehingga membuat dia kemudian putus asa atau semacam itu. Kemudian tipe yang kedua adalah hampir mirip tapi beda. Tipe yang kedua ini adalah tipe orang yang juga tidak pernah gagal. Hidupnya enak. Tapi bedanya dia jauh lebih kuat. Ketika dia mengalami kegagalan satu kali di dalam hidupnya, itu tidak membuat dia kemudian menyerah, putus asa. Dia tetap berusaha untuk bangkit. Dia tetap berusaha untuk melanjutkan cita-cita, harapan, masa depannya, apa yang ia dambakan di dalam hidupnya. Nah, sekarang adalah tipe orang yang ketiga. Tipe orang yang ketiga ini adalah orang yang sering mengalami kegagalan dan kejatuhan di dalam hidupnya. Tapi walaupun dia sering jatuh, sering gagal, dia juga tidak banyak belajar. Dia tidak mau belajar dari kegagalannya itu. Dia justru dengan kegagalan itu, ya dia sudah terbiasa, tetap tidak mau berjuang lebih, tidak mau berinisiatif, tidak mau mencari solusi yang lebih baik, ya sudah dia terima begitu saja. Mungkin dia beranggapan bahwa itulah takdir perjalanan hidupnya. Gagal maning, gagal maning. Ya, tidak apa-apalah kalau memang ini nasibku. Mungkin ini adalah takdir dari Yang Maha Kuasa. Ya sudah, mau apa lagi, dijalani saja. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah dia juga sering mengalami kegagalan, tetapi dari kegagalan itu dia selalu belajar. Belajar, belajar, dan belajar. Sehingga tentu kegagalannya adalah dalam bentuk yang berbeda. Dia bertumbuh semakin baik, dia berkembang semakin dewasa, semakin berhikmat, semakin bijaksana, semakin mampu menyelesaikan masalah-masalah hidupnya dengan baik. Nah, kaitan dengan tema kita
perjalanan hidup dan kegagalan, saya yakin bahwa di dalam kehidupan kita pernah mengalami yang namanya kegagalan. Keinginan kita tidak terwujud, setidaknya adalah seperti itu. Masuk kategori manakah kita? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, atau yang keempat? Tidak masalah. Anda seringkali terjatuh. Firman Tuhan pada saat ini mengatakan, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. 7 kali orang benar jatuh. Angka 7 di dalam Alkitab itu menunjukkan banyak. Itu bukan jumlah yang sedikit. Ini berarti kegagalan yang ia alami tidak hanya sekali 2 kali, tetapi beberapa kali. Namun yang menarik bahwa dia bangkit. Itulah dikatakan orang benar. Ya, orang benar adalah orang yang seperti itu. Orang benar bukan orang yang tidak berdosa, tidak pernah punya salah. Tapi orang benar adalah orang yang ingin selalu menjadi lebih baik, bangkit, bertumbuh, berkembang. Tapi kalau dia jatuh, terpuruk, putus asa, dikatakan di dalam bacaan kita, orang fasik. Selamat untuk bertumbuh. Seberapa peristiwa hidup yang kita alami, jangan pernah menyerah. Hadapilah semuanya. Tuhan menolong, memampukan kita. Amin. Tuhan memberkati. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita serahkan kepada Tuhan aktivitas kita hari ini. Biarlah Tuhan berkenan dan Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Maha besar Tuhan dan Allah kami datang kepadamu bersyukur hari ini. Sungguh hari ini adalah hari yang amat indah. Kami boleh bangun pagi dengan kesegaran, dengan semangat yang baru, dan kami akan memulai aktivitas-aktivitas kami. Tolong berkati dan tuntun kami ya Tuhan. Apapun pekerjaan, aktivitas yang kami lakukan, biarlah itu berkenan dan berguna bagi kemuliaan nama-Mu. Kami yang sekolah, kami yang bekerja, kami yang mengurus rumah tangga, kami yang beraktivitas di luar rumah, di dalam rumah, dimanapun Tuhan berkatilah. Kami juga menyerahkan pergumulan kami satu persatu di dalam hidup ini, jatuh bangun dalam perjalanan hidup kami. Tuhan kiranya juga bangkitkan semangat kami. Kami yang terlilit utang, kami yang mengalami keretakan dalam rumah tangga, kami yang kehilangan pekerjaan, kami yang mencari usaha-usaha baru, meningkatkan ekonomi, keluarga, dan sebagainya. Tuhan, tolong kami Tuhan. Kami yang sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan yang memulihkan. Kami juga menyerahkan pelayanan gereja ke dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati berbagai aktivitas pelayanan, baik itu berkaitan dengan peribadatan, pembinaan, pewartaan kasih Allah, pembangunan, penataan kompleks gereja, dan berbagai bidang pelayanan. Tuhan berkati. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati para pemimpin kami. Berkati juga program vaksinasi COVID-19 yang masih terus didistribusikan. Boleh bermanfaat. Kami boleh merasakan dampak yang baik. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk pemberlakuan peraturan-peraturan
efektif untuk mengendalikan, mengurangi orang-orang yang tertular virus COVID-19. Berkatilah juga tim medis, para tenaga kesehatan yang terus berjuang mengobati, menolong pasien dengan berbagai penyakit, khususnya adalah virus COVID-19. Kami yakin Tuhan akan tolong kami untuk menghadapi ini semua. Tolong kami sebagai rakyat, tolong kami sebagai pemimpin, sebagai aparat, sebagai tenaga kesehatan, dan sebagainya. Kami serahkan doa ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Ampunilah terselip dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.